Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali berjumpa, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk sekarang pelajaran yang ke-142. Fadlu inzaril mu'sir. Keutamaan memberikan waktu tenggang bagi orang yang kesulitan atau orang yang berhutang. Keutamaan memberikan waktu apa? Tenggang bagi orang yang berhutang. Ketahuilah saudaraku rahimanilaikum ajmain, memberikan waktu tenggang atau tempo gitu ya kepada orang yang berhutang atau orang yang kesulitan, ini merupakan sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan termasuk salah satu memberikan kemudahan kepada manusia dalam meringankan beban-beban mereka. Oleh karena itu, balasan yang didapatkan untuk orang-orang yang seperti ini, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya, memudahkannya, melapangkannya dari beban-beban kesulitan pada hari kiamat. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, Islam sangat memotivasi hambanya, pemeluknya, untuk senantiasa memberikan kemudahan kepada saudaranya kaum muslimin. Tetapi ingat bahwasanya ketika saudara kita memberikan kemudahan kepada kita atau ada yang memberikan kelapangan, maka jangan disepelekan, jangan dijadikan sebagai gampang lah dia mah nanti juga akan memaafkan, akan memberikan waktu tempo, akan memberikan ini dan itu. Jangan seakan-akan dia memudah-mudahkan berhutang, memudah-mudahkan sehingga sehingga dia tidak membayar hutang, sehingga dia mengulur-ulur waktu untuk membayar hutang, padahal dia mampu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul goni zulmun, menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu membayarnya, itu merupakan kezoliman. Dia punya hutang, ada uang untuk dibayar tapi nggak dibayar, ini merupakan kezaliman. Kata Nabi, matlul goni zulmun, punya hutang, ada uangnya untuk dibayar tapi tidak dibayar-bayar, ini kezaliman. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, ketika saudara kita memberikan tempo, memberikan kemudahan bagi kita untuk diberikan waktu untuk membayar hutang, maka berusaha untuk membayarkan hutang-hutang yang kita miliki. Bagi siapa saja yang berusaha untuk membayarkan hutang-hutangnya, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan menolongnya, dibandingkan dengan orang-orang yang emang sengaja memudah-mudahkan untuk tidak membayar hutang. Nah, ini kezoliman, ini kezoliman. Nah, kita bagi orang yang memberikan hutang kepada saudara kita, memberikan kemudahan kepada saudara kita, memberikan kelapangan kepada saudara kita, ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang disebutkan di dalam
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan 3 hadis yang berkaitan tentang memberikan keutamaan, memberikan kelapangan, memberikan tempo, memberikan waktu luang bagi orang yang berhutang atau bagi orang yang kesulitan. Yang pertama hadis Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qol. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Faqalu a'amilta minal khairi syai'an? Qala la. Qalu tadzakkar. Qala kuntu udayyinun nasa fa'amuru fityani an yunziru al-mu'sira wa yatajawwazu 'anil musiri. Qala Allahu azza wa jalla tajawwazu anhu, akhrajahu Muslim. Dari Huzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Di sini Nabi SAW mengatakan talaqqatil malaikah. Malaikah membawa ruh seseorang mimman kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Jika ada kalimat mimman kana qablakum, berarti mutlaknya biasanya orang Yahudi, orang Nasrani, atau Bani Israel, orang-orang sebelum kaum muslimin. Sebelum kaum muslimin, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ruh seseorang diangkat, dibawa oleh malaikat ke atas langit. Faqalu, kemudian malaikat-malaikat mengatakan, a'amil taminal khairi syai'an, apakah engkau pernah melakukan kebaikan sedikit pun juga? Qala la. Laki-laki itu mengatakan tidak pernah. Qalu, para malaikat mengatakan, tazakkar, coba ingat, ada enggak kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan? Kata laki-laki tersebut, kuntu udayyinun nasa, dulu saya pernah memberikan hutang kepada orang. Fa'amuru fityani an yunziru al-mu'sira wa yatajawwazu 'anil musiri. Dan aku pernah memerintahkan kepada pembantuku untuk memberikan kelapangan, kemudahan bagi orang yang berhutang, memberikan tempo, memberikan waktu luang. Kalau misalnya mereka belum bisa membayar sekarang, dikasih tempo sampai beberapa hari, atau sampai beberapa pekan, atau sampai beberapa bulan, semampu mereka. Nah, ini kebaikan laki-laki ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tajawwazu anhu. Berikan kemudahan, berikan kelapangan untuk orang ini. Subhanallah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalnya. Kalau kita senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelapangan bagi saudara kita kaum muslimin, bagi saudara kita yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Kemudahan, kelapangan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah, kata Nabi SAW. Siapa saya memberikan kemudahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Begitu juga para ulama menyebutkan di antara memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama, memberikan tempo bagi orang yang berhutang. Misalnya fulan telah mengikat janji untuk membayar hutang pada hari ini misalnya. Kemudian kita tagih, kita ingatkan. Makanya kalau kita berhutang, ada akad hutang, itu kalau bisa dicatat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, jika kalian sering berhutang, maka tulis, catat. Apalagi zaman sekarang ya, mudah. Ada HP, tinggal foto, cekrek, simpan di HP. Kemudian sebelum kita foto, kita minta tolong tanda tangan nih, Anda telah berhutang misalnya. Anda telah berhutang kepada saya sebesar 1 juta, akan dibayar pada tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian. Tulis, tanda tangan. Nah, setelah ditanda tangan, foto, cekrek, kasih fotonya kepada yang berhutang sebagai tanda bukti. Nah, ketika sudah jatuh tempo kita menagihnya, kita sertakan foto yang tadi tuh.
afwan akhi, afwan mas, mbak, atau apalah saudaraku, ini sudah masuk jatuh tempo nih bayar hutang. Mau dibayar sekarang atau nanti, atau mau ditransfer atau gimana? Misalnya orang yang berhutang mengatakan, oh maaf mas, saya belum bisa bayar hari ini, saya minta tempo ya. Berapa lama? 1 pekan misalnya. Baik, 1 pekan berarti pekan depan dibayar. Dicatat lagi tuh, catat lagi, akan dibayar tempo 1 pekan yang akan datang tanggal sekian. Dipoto, cekrek, kasih ke dia sebagai bukti. Atau kalau ketika sedang telepon direkam sebagai tanda bukti rekaman dia pernah mengatakan demikian, supaya nanti kalau ada masalah kita punya apa? Bukti. Kalau pinjamnya sedikit, 100.000, 50.000, 10.000, mungkin ya tidak perlu seperti itu ya. Tapi kalau pinjamnya banyak sampai puluhan juta, ratusan juta, ini perlu penting sebagai tanda bukti, sebagai tanda bukti. Kemudian jatuh tempo, sudah 1 pekan berlalu, kita tagih lagi, mas ini sudah jatuh tempo nih, apa namanya, sekarang waktunya bayar. Aduh mohon maaf mas, belum bisa bayar lagi. Udah kasih tempo lagi, dan seterusnya. Selama kita memberikan tempo, memberikan waktu bagi orang yang berhutang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala setengah sodakoh. Pahala setengah sodakoh setiap harinya bagi orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Ini luar biasa ya, kita kasih tempo aja bisa secara tidak langsung kita tiap hari mendapatkan apa? Mendapatkan pahala setengah sodakoh setiap hari, walaupun kita nggak ngeluarin uang, walaupun kita tidak mengeluarkan rupiah, tapi apa? Dihitung pahala sodakoh. Tapi ingat, niatnya harus ikhlas, memberikan kemudahan kepada saudara kita. Jangan ngedumel, jangan marah-marah. Ya sudah, kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan memberikan tempo kepada saudara kita yang berhutang. Maka dihitung pahala setengah sodakoh setiap hari. Masya Allah. Ini yang pertama, memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang dengan cara dipotong hutangnya. Misalnya dia berhutang 1 juta misalnya, karena dia sudah lama tidak membayarkan hutangnya, maka kita pangkas. Ya sudah mas, kalau tidak mampu membayar 1 juta, bayar setengahnya saja, 500.000. Membayar 500.000. Oh iya mas, masya Allah, makasih, jazakallah khair. Ya bilang gitu. Kapan bisa bayar? Oh mudah-mudahan bisa bulan depan. Bulan depan. Ditunggu lagi bulan depan, sudah dicatat ya, dikirim. Kita tagih, ada bukti. Oh iya mas, mohon maaf, afwan. Itu kebiasaan buruk ya. Kalau kadang-kadang kita sudah diberikan kemudahan bagi dari saudara kita, diberikan tempo, sudah diberikan apa? Potongan setengah, kitanya juga apa? Seperti nggak ada niat membayar. Padahal kalau kita cicil sehari 10.000 atau 5.000, sebulan insya Allah cukup. Kalau ada niat bayar. Kalau ada niat bayar. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, nasallallahu salamata wal afiyah, nggak bayar tuh hutang, walaupun kita udah pangkas setengah, kita udah potong setengahnya, ya namanya jiwa-jiwa seperti itu ya. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini juga nasihat untuk saudara-saudara kita yang senantiasa berhutang tapi nggak pernah bayar, nggak mau bayar, atau dia punya uang tapi menunda-nunda. Ini hati-hati, sebagaimana kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun tadi. Punya hutang ditunda-tunda, nggak mau bayar padahal dia ada uangnya, ini kezaliman. Ini kezaliman. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Semoga Allah jauhkan kita, hindarkan kita dari sifat-sifat seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sudah diberikan setengahnya maka berusaha untuk membayar. Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah Subhanahu wa taala akan bantu bagi orang-orang yang benar-benar niat untuk membayarkan hutangnya, dan Allah akan memberikan
kemudahan bagi yang bersungguh-sungguh untuk membayarkan hutang. Ini yang kedua disebutkan oleh para ulama, diberikan kemudahan dengan dipangkas hutangnya. Yang ketiga yang lebih yang lebih mulia lagi adalah membebaskan hutangnya. Dianggap lunas. Sudah beberapa bulan nggak dibayar, ya sudah mas, kalau seperti itu saya halalkan saja, saya ikhlaskan saja hutang mas, jadi udah nggak usah bayar, tidak usah bayar. Kemudian mengatakan, oh masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik, dan seterusnya. Ya, sambil kita doakan saja mas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang halal, yang berkah, dan seterusnya. Ya kita minta doanya saja. Ini 3 kemudahan yang disebut oleh para ulama yang dimaksud dengan memberikan kelapangan, memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya hutangnya banyak gimana? Hutangnya sampai 50 juta, sampai 100 juta, atau mungkin sampai 500 juta, atau bahkan sampai 1 miliar. Kalau kita bebasin gimana? Itu banyak, Ustadz. Itu banyak nilainya. Maka kalau kita katakan, kalau kita memberikan hutang sebanyak itu, ya kita harus minta jaminan. Jaminannya mana nih? Misalnya surat kendaraan atau surat rumah. Ini kalau nggak bayar-bayar, kita bisa berhak untuk menarik aset itu. Apalagi sampai bertahun-tahun nggak bayar, janjinya mau bayar, tapi dia bilangnya tar besok, tapi nggak bayar. Kalau dia ada niat bayar tuh tadi, dia akan cicil, walaupun sedikit-sedikit dicicil, berarti dia ada niat bayar. Tapi kalau nggak dicicil, nggak ada kabar, nggak ada apalah kan gitu, nggak ada informasi, berarti nggak niat bayar tuh, nggak niat bayar. Atau mungkin kita husnuzon kepada dia, mungkin dia ada kebutuhan yang lain, tapi itu uangnya banyak, utangnya banyak, sampai beberapa ratus juta misalnya, sampai miliaran bisa. Kalau dia ada niat bayar, cicil, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan yang sudah memberikan hutang itu udah memberikan kemudahan yang sangat banyak. Maka jangan sepelekan. Terkadang kita menyepelekan hal tersebut ya. Terkadang kita menyepelekan hal tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang melakukan demikian. Makanya saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang kedua, itu hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kana rajulun yudayinun nasa, fakana yaqulu li fatahu, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, la'alla Allah yatajawazu anna, falaqiyallaha fatajawaza anhu, akhrajahu Muslim. Dari yang kedua hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, kana rajulun yudayinun nasa, dahulu ada seorang yang suka memberikan hutang kepada manusia. Ada seorang yang suka memberikan apa? Hutang. Ingat ya, memberikan hutang nggak boleh ada tambahan. Memberikan hutang tidak boleh ada tambahan. Maksudnya apa? Maksudnya nggak boleh ada riba. Terkadang ada orang memberikan pinjaman tapi ada bunga. Walaupun zaman sekarang namanya diganti, bukan bunga, bukan riba, tapi bagi hasil atau yang lain, sama aja. Yang bahasa kita mungkin di masyarakat ada rentenir tuh, pinjam 1 juta bayarnya 1.100.000, bunganya kecil kok, cuma 0,00001%. Tapi ada juga bunganya, sama aja. Nggak boleh meminjamkan sesuatu ada lebih, ada bunganya. Ini riba. Ini namanya riba. Dan nanti ada pembahasan tentang riba dan dosa riba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, dan seterusnya. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat orang yang suka makan riba tuh dalam keadaan seperti orang yang mabok, seperti orang yang gila, majnun, kemasukan setan. Kenapa? Suka makan riba, minjemin uang, tapi apa? Ada tambahan. Walaupun dicicil, nih saya pinjemin uangnya 1 juta, nanti bayarnya setiap bulan 100.000 selama setahun. Berarti ada tambahan berapa? 200.000. 100.000 kali 12, 1.200.000. 200.000-nya itu riba. Nggak boleh seperti ini, haram. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap akad qard itu pinjam meminjam, hutang menghutang, hutang piutang yang ada manfaatnya, ada tambahannya, itu adalah riba. Itu adalah riba. Begitu juga kalau misalnya kita ada orang yang menggadaikan sesuatu. Ini saya gadain sawah ya, misalnya 50 juta saya gadain. Nanti sawahnya saya tetap kelola, nanti hasilnya saya bagi 2 dengan peminjam atau orang yang digadaikan. Ini juga sama riba. Orang yang menggadaikan sama aja memberikan pinjaman kepada orang. Nggak boleh mengambil manfaat dari hasil sawah itu. Dan ini banyak terjadi. Dan orang nggak tahu. Kalau mau gadai ya gadai saja. Ya sudah, Anda sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya. Tidak boleh diambil manfaatnya. Kalau nggak diambil manfaatnya itu jadi tanah yang ini tanah yang tidak aktif, tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa ditanami. Terus gimana? Ya namanya juga barang digadaikan, nggak boleh diambil manfaatnya. Seperti orang gadain motor nih, nggak boleh dipakai motornya. Orang itu barang gadaian. Tapi kalau hanya sekedar dipanasin gimana Ustaz supaya nggak rusak? Sekedar dipanasin saja, jangan dipakai. Kalau dipakai buat jalan-jalan, buat ngantar anak tiap hari sekolah, berarti mengambil manfaat dari barang gadaian. Dan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaatnya di dalamnya, diambil manfaat di dalamnya, itu riba. Itu riba. Nggak boleh. Jadi kalau kita memberikan pinjaman, ya sudah pinjaman pure. Pinjam 100.000 bayar 100.000. Pinjam 1 juta bayar 1 juta. Jangan minta tambahan. Ini jatuhnya dosa besar, riba. Nah, Islam sangat menganjurkan memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, diberikan tempo, bahkan ya udah dipangkas, jangan minta tambahan. Atau malah mungkin dibebaskan, udah nggak usah bayar deh. Udah diikhlaskan. Nah, ini keutamaannya besar. Dia malah udah orang susah ditambah susah, dicekek. Udah orang butuh uang, ya dikasih bunganya, tambahannya, bayarnya lebih mahal. Ini bukan memberikan kemudahan namanya. Ini namanya memberikan kesulitan. Apalagi zaman sekarang ya, pinjaman online banyak sekali. Nih, batas limit Anda meminjam di aplikasi ini 20 juta, bayarnya sekian selama beberapa bulan. Subhanallah. Iya, bukan kemudahan itu namanya. Itu namanya mencekik. Jangan sampai kita tergoda oleh iklan-iklan yang seperti itu. Itu riba semuanya. Itu semuanya riba. Nah, kalau kita mau memberikan kemudahan bagi orang, ya udah kasih pinjaman, tapi nggak ada tambahan embel-embel bunga lah, apalah, bagi hasil lah. Ya ujung-ujungnya apa? Itu riba. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, kana rajulun yudayinun nasa. Ada seorang laki-laki yang biasa memberikan hutang kepada orang lain, fakana yaqul li fatahu, dan dia mengatakan kepada pembantunya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Jika engkau mendatangi orang yang berhutang, kalau dia belum mampu bayar, fatajawaz anhu, maka berikan kemudahan, kasih tempo. Enggak ada masalah. La'allallaha yatajawazu anna. Yang semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita nanti di akhirat. Falaqiyallah, ternyata orang tersebut meninggal, berjumpa dengan Allah. Maksudnya berjumpa dengan Allah artinya meninggal ya. Meninggal,
Fatajawaza anhu, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan bagi dia. Subhanallah. Kehidupan setelah kematian di alam akhirat berat luar biasa. Sangat sulit luar biasa. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Ya, kurang lebih 2 kilo. Panas luar biasa. Tidak ada yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tuh naungannya, Ustaz? Ya dari amalan kita di dunia. Kalau kita nggak mengamalkan sesuatu amalan, memberikan kemudahan bagi orang, ini malah menyulitkan orang. Udah orang susah dibikin susah. Pinjam duit dikasih apa? Bunga. Walaupun bunganya kecil, bayar 1.050.000 aja, pinjamnya 1 juta. Walaupun ada tambahan, ya udah bayarin 1.005.000. Ada tambahan 5.000 buat administrasi alasannya. Buat administrasi katanya. Subhanallah. Sama aja ini tambahan, riba, nggak boleh. Qaliluhu wa katsiruhu, walaupun itu sedikit, apalagi banyaknya, nggak boleh. Tidak boleh. Memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di kehidupan akhirat kelak, sebagaimana hadis inilah Allah yatajawazu anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Falaki Allah, kemudian orang itu pun meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatajawaz anhu, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan-kemudahan dia di alam akhirat. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anahu talaba ghariman lahu fatawara thumma wajadahu faqala inni mu'sir faqala Allah qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu, akhrajahu Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu pernah meminta dicarikan orang yang Gorim itu orang yang banyak hutang. Fatawaro, kemudian dia bersembunyi. Kenapa nggak bisa bayar hutang? Ngumpet, kejar-kejar apa zaman sekarang? Debt collector. Banyak hutang, ini hutang, itu hutang. Akhirnya dikejar-kejar orang yang nagih hutang, debt collector. Akhirnya dia bersembunyi tuh. Gorim itu orang yang banyak hutang, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, di zamannya Abu Qatadah, beliau mencari orang-orang yang seperti ini, gorim. Faqal, kemudian didapat. Faqal inni mu'sir, sungguhnya aku sedang dalam kesulitan. Dicari-cari orang, ditagihin hutangnya, banyak hutang, gorim. Faqala Allah, apakah benar kamu seperti itu? Qala Allah, iya demi Allah, saya banyak hutang belum bayar. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah, siapa saja yang mau, yang suka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan pada hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu, hendaknya dia memberikan kemudahan, memberikan kelapangan bagi orang yang kesulitan, bagi orang yang terlilit hutang, aw yada' anhu, atau membebaskannya, atau membebaskan hutangnya. Jadi Abu Qatadah ini subhanallah memiliki fadilah seperti itu. Pada zaman Nabi SAW juga demikian, beliau pernah membayarkan hutang jenazah yang punya hutang. Pernah suatu ketika Nabi SAW hendak menyolatkan jenazah, kemudian Nabi SAW bertanya, Alahudain, apakah jenazah ini punya hutang? Kata sebagian sahabat, iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Kata Nabi SAW, sallu ala sahibikum, kalau begitu kalian saja yang sholatkan, saya nggak mau sholatin. Kenapa? Punya hutang. Nah, orang yang meninggal punya hutang, itu Nabi nggak mau sholatin. Itu Nabi tidak mau mensolatinya. Kalau zaman sekarang gimana Ustaz? Ini berlaku hukumnya pada imam saja. Adapun rakyat ya wajib mensolatkan. Nanti ahli waris yang bayarin.
ahli warisnya yang menanggung hutangnya. Kemudian Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan, "Wahai Rasulullah, hutang dia saya yang bayarin." Kata siapa? Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah benar kau akan membayarnya?" "Iya." "Baiklah, kalau begitu saya akan sholatin." Kemudian Nabi SAW pun mensolati jenazah tersebut, kemudian dikuburkan. Selesai selang beberapa hari, Nabi bertemu dengan Abu Qatadah Al-Ansari, kemudian bertanya, "Wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar yang dahulu kemarin?" Kata Abu Qatadah, "Sudah saya bayar, wahai Rasulullah. Sudah saya bayar, wahai Rasulullah. Sudah saya bayarkan hutangnya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Al-an baridat jasaduhu." Sekarang baru jasadnya dingin. Ini menunjukkan kalau mayat atau jenazah dia meninggal punya hutang belum dibayar, jasadnya panas. Jasadnya panas. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Al-an baridat jasaduhu." Sekarang baru dingin jasadnya setelah dibayarkan hutangnya. Ini keutamaan Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau suka mencari orang-orang yang gurim, yang banyak hutangnya, kemudian beliau bebaskan dari hutang-hutangnya atau dibantu untuk membayarkan hutangnya. Masya Allah, ini keutamaan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin. Hendaknya ia memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang atau yang memiliki kesulitan. Tapi ingat ya, jangan mudah-mudah berhutang. Jangan mudah-mudah berhutang. Kalau punya hutang, segera bayar. Kalau kita mampu, segera bayarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia untuk melunasi hutangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk agar tidak berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan nanti pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat kelak banyak sekali kesulitan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak melakukan amal soleh dan juga tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.